Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diwatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dari Abu Wa'il. Abu Wa'il mengatakan, jalastu ila Syaibah fi hadzal masjid faqala jalasa ilayya Umar fi majlisika hadha qala laqad hamamtu alla ad'a fiha safra'a wala bayda'a illa qasamtuha bainal muslimin. Faqultu ma anta bifa'il. Qala lima lam yaf'alhu sahibaka. Qala humal mar'ani yuqtada bihima. Kata Abu Wa'il rahimahullah, saya duduk di dekat Syaibah. Syaibah ini yang memegang kunci Ka'bah. Mulai dari zaman jahiliyah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, Bani Syaibah ini dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah atau yang menjaga Ka'bah, yang mengganti kiswahnya itu Bani Syaibah. Syaibah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Syaibah, dia mengatakan, kata Syaibah, Umar radhiyallahu an itu pernah duduk di dekatku di tempat dudukmu ini. Kemudian Umar mengatakan, saya ingin sekali untuk tidak meninggalkan sedikit pun emas dan perak yang ada di dalamnya. Maksudnya di dalam Ka'bah. Melainkan akan saya bagikan kepada kaum muslimin. Saya berkata, kata Syaibah, engkau tidak akan melakukannya. Kamu tidak akan melakukannya, wahai Umar, Amirul Mukminin. Lalu Umar bertanya, kenapa? Saya menjawab, kata Syaibah, karena kedua temanmu itu tidak melakukannya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kedua orang ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, keduanya adalah teladan kita. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kuatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana seorang Syaibah mengingatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an akan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya dengan perbuatan dunia membagi saja, sahabat itu senantiasa mengikuti kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam persoalan ibadah.
Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil dalam kitabnya, dalam kitab berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dalam bab mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa keutamaan daripada mengikuti sunnah Nabi? Apa fadilahnya? Tentu saja banyak, tetapi saya akan menyebutkan beberapa saja yang paling penting. Yang pertama adalah untuk mewujudkan atau untuk mencapai cinta Allah dan masuk surga. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Kalau Allah mencintai kita, yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosamu. Kalau diampuni dosa kita, pasti masuk surga. Karena orang yang diampuni dosanya oleh Allah, diampuni semua dosanya oleh Allah disebabkan karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu itu balasannya adalah surga. Maka itulah fadilah yang pertama adalah untuk mewujudkan kecintaan kepada Allah, cinta Allah, untuk mendapatkan cinta Allah dan untuk masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak ada jalan bagi kita untuk masuk ke dalam surga kecuali mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini adalah petunjuk kita. Nabi ini adalah qudwah kita. Maka apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya adalah terbaik. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah an-najah minadh dhalal, selamat dari ketersesatan. Kita ini menuju Allah Subhanahu wa taala, kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada orang yang menjadi contoh bagi kita. Bagaimana beribadah yang benar? Bagaimana jalan yang benar? Jalan yang benar adalah jalan Allah, jalan yang di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan yang sesat adalah jalan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan, hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus. Jalan Allah cuma satu, siratal mustaqim. Fattabi'uhu, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan kesesatan itu banyak. Jalannya orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan jalannya orang-orang musyrik. Jalan Allah adalah jalan yang lurus, di mana di atasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu berjalan di atasnya hingga sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mengikuti sunnah Nabi, maka dia akan selamat dari kesesatan, selamat perbuatannya dari perbuatan sesat, selamat ibadahnya dari perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena standarnya kebaikan seseorang adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai kesempurnaan iman. Jadi iman kita tidak akan sempurna sebelum kita mengikuti sunnah Nabi. Tidak akan sempurna. Ya. Karena yang namanya keimanan, namanya ibadah harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan,
tidak akan merasakan kelezatan ibadah, tidak akan merasakan kelezatan iman kecuali menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Maka di antara cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencintai sunnahnya. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah menjadi teladan terbaik. Kaunuka uswatun hasanah. Orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia nanti akan menjadi teladan yang terbaik. Karena dia mengikuti sunnah Nabi, dia mengikuti jalan orang-orang salaf, jalan para sahabat, maka kelak dia juga akan diikuti oleh orang yang sesudahnya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita, Rabbana waj'alna lil muttaqina imama. Ya, Rabbana hablana ya, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniai aku istri yang baik dan keturunan yang baik yang menjadi penyejuk hati ya. Dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam di sini maknanya adalah qudwah, menjadi teladan. Jadi karena kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita nanti akan dijadikan contoh oleh orang-orang yang sesudah kita. Itulah diantara keutamaan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir adalah termasuk menghidupkan sunnah Nabi dan menyebarkan agama. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk orang yang menghidupkannya dan termasuk orang yang menyebarkan agama. Jamaah sekalian, rahimakumullah, apa yang saya katakan ini dan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an karena dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi jangan dilakukan. Supaya apa? Supaya kita dicintai oleh Allah, masuk surga, iman kita sempurna, kemudian tidak tersesat dan termasuk orang yang akan dicontoh kelak, dan juga kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah dan menyebarkan agama. Oleh karena itu, dalam perkara ibadah terutama, kalau nggak ada contoh, nggak ada perbuatan Nabi, tinggalkan, karena itu adalah perbuatan bid'ah. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang enggak ada contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, tidak melakukannya, jangan dilakukan. Kalau Nabi melakukannya, lakukan. Karena kalau kita mengamalkan enggak ada sunnahnya, fahuwa raddun, amalan itu tertolak. Jadi sia-sia amalan tersebut. Karena termasuk amalan-amalan yang bid'ah, amalan-amalan yang enggak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah dalil gitu, standar kita mana perbuatan yang sunnah dan mana perbuatan yang bid'ah. Dengan cara apa? Melihat perbuatan Nabi. Apakah Nabi melakukannya? Apakah Nabi tidak melakukannya? Apakah sahabat melakukannya? Ataukah sahabat tidak melakukannya? Itulah standar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.